Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, perkenalkan nama saya Puja Santia dengan NIM 4121801010. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya dengan judul penelitian pembuatan standar operasional prosedur, evaluasi kinerja vendor, dan klasifikasi vendor di Teaching Factory Manufacturing of Electronic Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada penguji yang telah memberikan kesempatan dan waktu pada saya untuk mempresentasikan penelitian saya ini. Bab hasil dan pembahasan. Bab pertama mengenai sejarah dari perusahaan Teaching Factory Manufacturing of Electronics Poli Batam ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di Politeknik Negeri Batam diresmikan pada tahun 2016. TFME ini merupakan unit laboratorium yang digunakan sebagai tempat pembelajaran untuk praktikum bagi mahasiswa serta juga digunakan sebagai perusahaan berskala kecil untuk memproduksi produk-produk komersial dan bekerja sama dengan pihak lainnya, seperti perusahaan yang bekerja sama dengan kampus Politeknik Negeri Batam. Nah, adapun selanjutnya yaitu visi dan misi dari perusahaan. Visi dari TFME Poli Batam ini adalah menjadi pusat pengembangan teknologi elektronika manufaktur yang dapat mendukung ekosistem elektronika nasional serta menjadi pusat sistem manufaktur yang baik di Politeknik Batam. Adapun misi dari TFME Poli Batam itu sendiri, yang pertama adalah menciptakan ekosistem industri, menyediakan sarana fasilitas manufaktur, selanjutnya melakukan pelatihan, dan juga menyediakan lingkungan manufaktur berstandar internasional untuk mahasiswa dan pendidikan vokasi lainnya. Terakhir, menyediakan layanan pembuatan prototipe dan manufaktur dengan volume yang rendah untuk UKM di sekitarnya, badan pemerintah, serta lembaga pendidikan lainnya yang bekerja sama dengan TFME Poli Batam. Selanjutnya, bab struktur perusahaan. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti karena TFME memiliki 7 divisi yang ada di sini, yaitu pertama ada Customer Service, Logistic Production Control, ketiga ada Accounting dan Finance, lalu IA atau Industrial Engineering, ada bagian Operation, divisi QA, dan terakhir ada Animation dan Network. Baiklah, penelitian ini dilakukan pada Departemen atau divisi Logistik Production Control pada bagian purchasing atau bagian pembelian. Karena bagian pembelian itu berkaitan langsung dengan hubungan antara perusahaan TFME dan juga vendor. Selanjutnya, hasil dari wawancara oleh peneliti kepada 7 narasumber yang ada di TFME mengenai proses produksi yang ada di TFME. Nah, pertama adalah proses pengolahan bahan kimia yang digunakan sebagai produk manufaktur dan keuangan yang berhubungan dengan bahan kimia tersebut. Yang kedua ada proses pada manufaktur printed circuit board atau PCB. Nah, merupakan salah satu proses produksi yang ada di TFME Poli Batam berkaitan dengan produk yang dihasilkan, yaitu berupa RFID tag dan juga Arduino. Ketiga ada proses produksi menggunakan integrated circuit atau IC packaging. Mesin IC packaging ini menghasilkan beberapa produk di TFME yang bersifat komersial juga. Contohnya ada thermal sensor, LQVP100, RFID card, dan RFID tag. Terakhir ada proses produksi surface mount teknologi atau SMT. Nah, produk yang dihasilkan dari proses produksi manufaktur ini yaitu berupa thermal sensor, RFID tag, SONs, dan Arduino. Nah, sebagian besar dari produk-produk yang dihasilkan pada proses produksi ini bekerja sama dengan perusahaan lain dalam pembuatannya. Baiklah, selanjutnya, hasil wawancara yang diolah oleh peneliti berupa penyusunan standar operasional prosedur evaluasi kinerja vendor dan klasifikasi vendor di Teaching Factory of Manufacturing Electronic Poli Batam ini. Nah, hasilnya SOP yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, ada alur kerja mulai. Nah, dimulai dari Departemen Pembelian atau purchasing tadi mengkomunikasikan apa saja kebutuhan material yang dibutuhkan untuk produksi. Terus menghubungi vendor berdasarkan permintaan dari bagian production control atau tim produksi. Nah, di sini Departemen Pembelian
mengkomunikasikan apa saja sih kebutuhannya, lalu mencari vendor lama dan vendor baru yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, lalu mengkonfirmasi kepada Departemen Production Control dan juga tim produksi material dan bahan yang akan digunakan. Nah, dokumen yang diperlukan di sini, Departemen Pembelian meminta form penawaran dari vendor terkait kebutuhan yang telah diminta perusahaan atau TFME. Selanjutnya, langkah kedua yaitu manajemen tim atau semua tim mempersiapkan formulir atau dokumen berisikan kebutuhan produksi berdasarkan permintaan. Nah, di sini merupakan tim dari Departemen Production Control. Menyediakan pertama ada load travel, yaitu berisi alur atau proses produksi apa saja yang akan dilakukan di perusahaan tersebut, lalu menentukan time schedule atau jadwal produksinya. Bisa berdasarkan pada jadwal yang telah disepakati oleh tim produksi dan juga tim production control. Nah, yang langkah selanjutnya, Departemen Pembelian membuat approved vendor list atau list daftar-daftar vendor apa saja yang ada maupun vendor tambahan yang akan digunakan untuk sekali produksi tersebut atau untuk menyelesaikan satu proyek tersebut. Nah, selanjutnya, Departemen melakukan survei vendor. Apakah vendor tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau tidak, baik secara offline, mengunjungi secara langsung, maupun secara online. Nah, di sini bisa Departemen Pembelian mendapatkan informasi mengenai nama vendor, lalu nama material yang ada di vendor tersebut, lalu kontak komunikasi yang dilakukan oleh Departemen Pembelian kepada vendor. Selanjutnya, langkah Departemen Production menginformasikan pada tim produksi bahwa adanya pesanan. Nah, pesanan ini akan mendata material yang akan digunakan pada tahap produksi. Nah, melihat storage atau gudang apakah persediaan material masih ada atau tidak. Lalu, jika dibutuhkan perawatan mesin juga akan dikomunikasikan kepada production control. Nah, di sini dilakukanlah pemesanan atau pembelian barang oleh tim Departemen Production meminta kepada Departemen Pembelian melalui purchase order dan juga purchase request yang dibuat oleh Departemen Production Control. Selanjutnya, Departemen Pembelian mempersiapkan apa saja vendor yang akan dihubungi terkait produksi satu proyek tersebut. Yang kedua, membuat Excel data bill of material, kira-kira apa saja yang sudah material yang sudah ada dan yang akan dibeli atau yang sudah terbeli. Lalu, ketiga, menyiapkan data berupa Excel unit of measurement atau satuan bahan atau material yang digunakan pada produksi tersebut. Selanjutnya, keputusan membeli atau tidak. Jika tidak membeli, maka Departemen Purchasing tadi menghubungi vendor bahwa tidak jadi membeli. Jika menjadi membeli, maka akan dilakukan konfirmasi ulang, baik melalui email atau datang ke perusahaan tersebut secara langsung. Nah, selanjutnya masuk ke Departemen Akuntansi atau Investasi untuk mengolah data dokumen-dokumen keuangan yang diperlukan terkait pembayaran dan juga dokumen keuangan yang berhubungan dengan transaksi pembelian tersebut. Lalu masuk lagi ke Departemen Pembelian, akan menerima material dan jasa yang dipesan sebelumnya. Nah, di sini apabila telah diterima barang atau materialnya akan diperiksa oleh quality assurance dan quality control. Apakah barangnya sesuai dengan yang diminta sebelumnya? Apakah kondisi fisiknya sesuai? Dan apakah jumlah kuantitas serta kualitasnya juga sesuai? Nah, dari dari sini akan didapat beberapa dokumen keuangan, seperti invoice jika dilakukan pembelian secara kredit. Lalu production control juga mendapat dokumen berupa data dari material tambahan yang sudah dipesan sebelumnya. Selanjutnya, tim manajemen mengatur dan melakukan pertemuan untuk mengevaluasi satu proyek atau satu periode proses produksi. Lalu selanjutnya SOP-nya selesai. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi vendor yang ada di Teaching Factory of Manufacturing Electronic Polybatam atau TFME. Peneliti melakukan klasifikasi vendor ini berdasarkan pada approved vendor list atau data vendor yang sudah bekerja sama selama satu periode tertentu maupun vendor lama dan vendor baru yang ada memenuhi kebutuhan di TFME. Nah, selanjutnya berikut beberapa vendor list yang dibuat oleh peneliti berkaitan dengan vendor-vendor yang bekerja sama dan juga secara langsung memenuhi kebutuhan
yang ada di TFME. Nah, per vendor list ini dibedakan berdasarkan hubungan yang dilakukan baik, yaitu pertama secara offline dan juga yang kedua secara online. Contoh vendor offline yang ada yaitu yang sering melakukan kerjasama adalah Toko Jaya Elektrik, DI Elektrik, MJ Elektrik. Nah, lalu contoh-contoh toko online yang bekerja sama ada PT Niko, ada Top Market, ada Zuhai Feel Gold melalui komunikasi pada email, dan juga ada juga beberapa yang dari e-commerce seperti Tokopedia, seperti Toko Hada Jaya, Meina Elektrik, dan UN Print. Nah, bahasan selanjutnya adalah mengenai evaluasi vendor berdasarkan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada 7 narasumber yang ada di TFME yang berhubungan secara langsung pada proses produksi di sana. Jadi 7 narasumber ini terdiri dari um, manajer atau kepala dari setiap proses produksi. Nah, adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan adalah sebagai berikut dengan generalisasi dari jawaban-jawaban ketujuh narasumber. Pertama, ada berkaitan dengan evaluasi mengenai atau kualitas dari vendor tersebut. Nah, ada mengenai beberapa vendor yang sering kerjasama dengan TFME, lalu wawancara terkait ketersediaan material sesuai permintaan, iya. Lalu ada kualitas fisik material sesuai dengan standar nasional Indonesia yang ada. Lalu spesifikasi sesuai dengan penawaran atau quotation yang diberikan vendor sebelumnya. Lalu kualitas performa material biasanya 80-90%. Selanjutnya berkaitan dengan cost atau harga. Hasil dari wawancara ini didapati harga yang diterima oleh TFME sesuai dengan standar pada umumnya. Lalu kedua ada perubahan harga tergantung pada ketersediaan juga keterlangkaan material tersebut. Ketiga ada faktor persepsi harga terhadap keputusan pembelian mm, yaitu mempertimbangkan keputusan dari manfaat material itu, kualitas material, dan juga lead time atau lama waktu material akan diterima. Lalu harga ini juga mendapati metode pembayarannya baik secara cash, transfer, atau uang digital. Nah, selanjutnya hasil wawancara mengenai delivery atau pelayanan dari vendor. Nah, di sini didapati beberapa hal. Pertama, ada packagingnya sesuai standar. Iya, lalu lama waktu berdasarkan lead time-nya dilakukan oleh vendor melalui kesepakatan yang dilakukan sebelum material dikirim. Kalau online biasanya membutuhkan waktu pada umumnya 7-10 hari sesuai dengan jadwal yang ada di platform online e-commerce tersebut. Nah, terus yang ketiga material sampai sesuai dengan waktu atau sesuai dengan lead time-nya. Nah, transportasi yang digunakan material untuk sampai ke perusahaan itu aman. Nah, terakhir ada ongkos kirim, ada dan tidak. Ada beberapa material yang menggunakan ongkos kirim dan juga ada yang tidak menggunakan ongkos kirim. Servis atau pelayanan. Dapat disimpulkan, servis ini um, pertama, proses permintaan dan penawarannya sudah sesuai standar. Lalu penawarannya juga berjalan efektif karena adanya quotation dari vendor. Lalu pelayanannya oleh vendor juga sudah baik. Dan keuntungan yang didapat TFME ini berupa diskon, lead time yang bisa lebih cepat atau sesuai dengan kebutuhan TFME. Dan juga reduction atau potongan harga. Nah, selanjutnya ada informasi jelas jika ada perubahan. Iya, karena komunikasi vendor dan TFME juga berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya evaluasi mengenai capability atau kemampuan dari vendor itu sendiri. Nah, kemampuan vendor diukur beberapa faktor kelayakan. Berdasarkan kemampuannya, apakah barang tersebut tersedia atau tidak, dapat disupport di TFME atau tidak. Kedua, harganya apakah sesuai standar pada umumnya. Terus, pengiriman material tersebut, bagaimana prosesnya. Nah, selanjutnya perlu ada kontrak vendor. Lalu, tanggapan permintaan. Nah, kemampuan vendor untuk memenuhi kebutuhan TFME ini bisa melalui permintaan yang jika stoknya ready stock atau waiting list. Terus terakhir adanya MSDS atau lembar kesehatan dari bahan kimia yang digunakan pada proses manufaktur itu sendiri. Beberapa vendor memberikan MSDS sesuai dengan bahan kimia yang digunakan di proses produksi TFME. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen terkait SOP evaluasi vendor di TFME ini.
di TFME ini pertama ada berupa ini contoh-contoh dari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengelola contoh quotation dari Alice DBS Price Ltd ini. Lalu selanjutnya ada contoh invoice dari Master Bond. Lalu ini adalah contoh pembelian online melalui e-commerce yaitu Tokopedia. Lalu ini nota kontan saat mendatangi toko secara offline, contohnya di toko DI Electronics. Selanjutnya ini adalah dokumen yang dibuat oleh peneliti untuk memenuhi SOP evaluasi tadi. Pertama, bill of material berisi tentang pembayaran-pembayaran dari material yang telah dilakukan pembelian. Jadi ini sesudah pembelian tersebut terjadi. Apa saja yang sudah dibeli selama satu periode tersebut. Nah, selanjutnya ada dokumen berupa data unit of material. Unit of material ini adalah satuan-satuan yang digunakan setiap bahan produksi selama periode berjalan. Contohnya ada wafer, strip, meter, siring, page, meter gitu. Nah, dokumen selanjutnya ini adalah contoh purchase request. Nah, di sini TFME akan menghubungi vendor untuk merequest atau meminta beberapa kebutuhan untuk material produksi. Lalu ini adalah purchase order yang diterima oleh TFME berupa pembelian-pembelian yang telah dilakukan. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai wawancara awal yang telah dilakukan. Pertama, di TFME tidak ada kontrak vendor sejauh periode berjalan. Lalu kedua, belum ada atau tidak adanya list-list vendor tetap ataupun vendor baru. Jadi masih tersebar, belum tersusun rapi sebelumnya. Terus ketiga, ada pembahasan mengenai alur pemesanan atau pembelian barang di TFME. Pertama, menghubungi vendor, lalu mendapatkan quotation seperti contoh tadi, lalu melakukan konfirmasi apakah jadi atau tidaknya membeli. Jika jadi membeli, masuk kepada alur selanjutnya, itu informasikan kuantitas dan material apa yang dibutuhkan, lalu waktu pengiriman yang diinginkan. Nah, selanjutnya metode pembayaran apa yang digunakan bisa cash, kredit, melalui pos juga, dan juga transfer, atau pembayaran menggunakan uang digital. Nah, invoice jika pembelian secara kredit, selanjutnya ada alur melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, maka TFME akan menerima material tersebut untuk dicek oleh quality assurance atau quality control apakah materialnya sesuai dengan permintaan tim produksi. Nah, berikut ini adalah contoh MSDS material atau lembar kesehatan bahan berupa bahan master bond polimer. Nah, ini merupakan contoh lembar kesehatan bahan kimia, yaitu nama materialnya adalah master bond polimer. Selanjutnya, proses tertulisan item sesuai akan dilakukan. Nah, jika ada item atau material yang tidak sesuai, maka biasanya TFME akan melakukan retur sesuai dengan sistem yang berlaku di e-commerce. Namun tidak ada prosedur tertulisnya selama periode berjalan. Selanjutnya ada evaluasi vendor per proyek. Nah, evaluasi vendor ini dilakukan bisa selama periode berjalan per triwulan dan juga bisa berdasarkan pada satu proyek yang diterima. Contohnya, proyeknya berupa RFID card. Nah, dilakukan selama 6 bulan. Maka nanti setelah 6 bulan itu dilakukanlah evaluasi bersama semua tim untuk rapat atau meeting mengenai apakah produk tadi sudah mencapai hasil akhirnya atau belum. Itu contoh per proyek. Lalu terakhir ada kriteria evaluasi vendor. Nah, berdasarkan hasil wawancaranya, kriterianya ada berupa kualitas atau quality, kedua ada cost, harga, ketiga ada delivery atau pengiriman materialnya, keempat ada service atau pelayanan dari vendor, dan menilai kemampuan atau capability dari vendor tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu SOP atau standar operasional prosedur evaluasi vendor ini dan klasifikasi ini dapat menjadi suatu pedoman dan acuan bagi perusahaan menentukan strategi periode mendatang. Vendor mana saja yang dapat bekerja sama dan memenuhi kebutuhan. Kedua, dengan adanya SOP ini diharapkan perusahaan mengetahui potensi vendor yang telah bekerja sama selama periode berjalan. Nah, terakhir, menambah dan juga menjaga relasi vendor yang baru maupun yang lama juga untuk memenuhi kebutuhan produksi di TFME. Nah, sesuai dengan list dari
approve vendor list sebelumnya. Nah, adapun saran penelitian ini adalah pertama diharapkan agar semua pihak dalam perusahaan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dapat menjalankan perusahaan ini sesuai dengan SOP yang diusulkan oleh peneliti. Nah, kedua, departemen ini diharapkan mampu mematuhi prosedur yang ada dan juga menciptakan kinerja dari masing-masing departemen terkendali dalam dokumen-dokumen SOP evaluasi kinerja vendor dan klasifikasi vendor. Nah, terakhir, sarannya peneliti berharap SOP ini menjadi acuan baku dalam pelaksanaan prosedur yang sudah ada ataupun prosedur baru, sesuai kebutuhan TFMI Polibatam tentunya. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penguji sebelumnya.